Di penjara masa depan, tahukah kamu apa siksaan yang paling kejam? Yaitu waktu. Dalam film Out Her Life ini, tahanan akan dilempar ke ruang virtual. Setahun di sini, setara dengan 1 menit dalam kenyataan. Jadi jika dihukum 100 tahun, tahanan tidak akan mati. Hanya saja harus menanggung kesepian selama 100 tahun. Setelah keluar, dunia nyata hanya berlalu 1 jam lebih. Tidak ada teman narapidana. Bahkan tidak ada tali untuk menggantung diri. Dan Ren Amari adalah tahanan pertama di penjara virtual. Hari pertama, dia memeriksa sel, tapi hanya menemukan papan tulis yang tidak berguna. Dan hanya makanan bahkan minuman. Sangat cepat Ren Amari menyerah. Setelah berbaring, dia memutuskan untuk berolahraga agar menghabiskan waktu. Setelah berolahraga dia makan. Setelah makan, dia menulis. Tidak lama kemudian, dia akhirnya marah. Apapun yang dilakukannya, rasa putus asa tetap ada. Keesokan harinya sistem di-reset. Semua barang kembali ke tempat semula. Makanan pun juga ada lagi. Semuanya kembali semula. Dia sudah pasrah. Duduk dengan diam, memikirkan pacarnya yang sudah meninggal. Dan sangat menyesal. Ternyata Ren Amari adalah programmer yang mengembangkan penjara virtual. Suatu kali dia menguji program dengan pacarnya. Tetapi karena kesalahan program, membuat pacarnya meninggal. Setelah itu, Jaksa Agung dan Ren Amari sepakat, jika dia berada di penjara selama 1 tahun, tuduhan terhadapnya akan dibatalkan. Ren Amari pun setuju. Tetapi dia tidak terpikirkan. Ini baru hari kedua. Dia sudah menyesal. Setiap detik di sini, semua penderitaan. Mulai hari kelima, dia mulai menulis kode, agar ada yang dilakukannya. Tidak ada yang berbicara dengannya. Dia berbicara sendiri. Atau berpura-pura ada seseorang yang berbicara dengannya. Mengandalkan kemauan yang kuat, akhirnya dia berhasil mencapai 365 hari. Ini harinya dia dibebaskan. Dia dengan gugup melihat ke layar. Lampu merah menyala. Ini adalah tanda akan dibuka. Dia akan segera keluar. Tetapi di saat ini, sistemnya diatur ulang. Kembali ke hari pertama, Ren Amari langsung marah. Sistem sampah, keluarkan saya. Setelah marah, Ren Amari berbaring di lantai. Hatinya hancur. Tiba-tiba dia merasakan ada tiupan angin. Tetapi di ruang tertutup ini, mana mungkin ada angin? Ren Amari sadar, saat dia menendang tadi, keluar celah. Ren Amari menemukan celah dan berhasil melarikan diri dari penjara. Saat keluar dan melihat ternyata gudang yang sudah ditinggalkan, dia berlari ke sebuah kamar. Di dalamnya terisi makanan. Melihat kuantitasnya pas untuk dimakan setahun. Kemudian dia ke kamar lainnya. Membuat dia terkejut. Pemantauan di sini memantau setiap gerakannya. Akhirnya dia sadar, ini bukan ruang virtual sama sekali tetapi dunia nyata. Tiba-tiba petugas keamanan menemukannya. Dia mengambil kunci mobil di meja, langsung melarikan diri. Sampai detik ini dia juga tidak percaya. Dia ditipu selama setahun. Dan masih ada lagi yang membuatnya terdiam. Saat dia kembali ke kantor sudah tidak ada orang. Kembali ke apartemennya sudah tersewa. Dia melapor ke kantor polisi. Berkas menunjukkan bahwa dia terdaftar sebagai orang hilang. Selama setahun tidak ditemukan. Ren Amari terkurung. Dia menyuruh polisi untuk melihat ke tempat kejadian. Tetapi sel penjara itu telah diratakan tanpa meninggalkan jejak bukti. Kemudian dia mencari rekan kerjanya yang dulu. Dari rekannya dia mengetahui hal yang lebih mengejutkan lagi. Pacarnya masih hidup. Ren Amari akhirnya mengerti. Semuanya ini hanya sebuah kebohongan. Setelah mendapat penjelasan mereka, Ren Amari memahami konspirasi di balik penipuan. Setelah dia dikurung, mitra perusahaan mencuri patennya. Sistem realitas virtual diluncurkan. Hanya perlu meneteskan setetes obat mata. Sistem dapat mengontrol otak dan menciptakan segala macam ilusi. Dalam ilusi, Anda dapat mengalami berbagai proyek menarik. Seperti ski, menyelam, panjat tebing. Kolaborator yang tertarik, bahkan menerapkannya pada industri ilegal. Ini sudah menyimpang dari niat asli Ren Amari. Untuk menghentikannya, Ren Amari dan pacar menyelinap ke perusahaan dan mendapatkan kembali sistem. Melarikan diri ke rumah ayah Ren Amari. Ternyata ayahnya adalah pendiri teknologi virtual. Tapi kemudian dia khawatir bahwa teknologi itu digunakan secara ilegal. Jadi berhenti. Namun Ren Amari ingin meminjam teknologi ini, membangunkan adiknya yang mati otak. Karena alasan ini, ayah dan Ren Amari sering bertengkar. Tapi sekarang Ren Amari mengerti kekhawatiran ayahnya.
dan juga mengetahui setahun ini hanya ayahnya yang tetap mencarinya. Mereka akhirnya berdamai. Tetapi Ren Amari masih belum menyerah terhadap adiknya. Dia menyetel ulang sistem dan datang ke rumah sakit. Masukkan memori virtual untuk adiknya lagi. Yang tidak terpikirkan, bukan menyadarkannya malah membuatnya terus-menerus berkedut. Melihat adiknya begini, akhirnya dia menyerah. Dia mencabut suplai oksigen agar adiknya mati dengan damai. Setelah itu Ren Amari duduk di samping adiknya sangat lama. Sampai mitra perusahaan tiba-tiba muncul. Mitra mengatakan itu dengan teknologi virtual. Siapa yang masih ingin menghadapi kenyataan? Perkataan ini membuatnya sadar. Layar nyata dan virtual mulai tampil di depannya. Pada saat yang sama, banyak suara memanggilnya. Ren Amari baru sadar. Dia masih di dunia maya. Di penjara, melarikan diri dan adiknya meninggal di ruang virtual. Ren Amari pun terbangun. Dan dunia nyata hanya berlalu 8 menit. Dia ketakutan. Dia memukul mitra perusahaan. Dan merusakkan komputer. Setelah itu, Ren Amari mulai tenang. Semua yang dialami di ruang virtual terasa begitu nyata. Jadi dia mulai bingung. Apa itu kenyataan? Apa itu ilusi? Di detik ini, dia benar merasakan teknologi virtual sangat menakutkan. Akhirnya Ren Amari memberitahu mitra perusahaan. Dia ingin menghentikan penelitian. Mitranya tidak percaya. Dia bertanya, "Apa yang kamu alami di dunia maya?" Ren Amari tidak menjawab. Dia tahu, yang tidak pernah mengalami, tidak akan mengetahui keputusasaan itu. Tetapi mitra perusahaan tidak putus asa. Hari itu dia datang mencari Ren Amari lagi. Ternyata dia mempelajari gelombang otak. Mengetahui bahwa Ren Amari melarikan diri dari sel penjara. Mitra perusahaan sangat bersemangat. Karena ini membuktikan, ruang virtual tidak sepenuhnya diatur sesuai dengan program. Kesadaran manusia dapat mengubahnya. Dia memohon Ren Amari untuk memasuki penjara virtual lagi. Untuk mendapatkan data inti, kembangkan program virtual interaktif. Ren Amari menolak dengan tegas. Dia tidak ingin mengulang mimpi buruk itu. Mitra merasa susah membujuknya. Mulai merencanakan hal jahat. Dia diam-diam mengambil sebuah reagen. Saat Ren Amari tidak memperhatikan, meneteskan ke matanya. Dalam sekejap, Ren Amari telah memasuki penjara virtual lagi. Tidak. Setelah tenang, dia mencoba menggunakan kesadaran melawan pemrograman. Di bawah kendali kesadaran, waktu berlalu dengan cepat. Dia berhasil. Sangat cepat Ren Amari sadar kembali. Saat tidak ada yang memperhatikan, dia mendapatkan mitra itu. Dan meneteskan reagen pada matanya. Ren Amari mau mitranya juga merasakan sel penjara virtual. Ternyata saat masuk, mitra perusahaan itu langsung stres. Dan stres ini berlangsung setahun. Ren Amari tidak membiarkan begitu saja. Dia membiarkan mitranya merasakan kesalahan pada program. Waktu yang terulang membuatnya putus asa. Lalu dia menyuntik reagen penyelamatan. Membuat mitra perusahaannya sadar. Mitra perusahaan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah mengalami penjara virtual, dia benar-benar merasakan empati terhadap Ren Amari. Ia juga memahami sifat mengerikan dari teknologi virtual. Jue Ding Zongzi Yan Jiu. Setelah itu Ren Amari dan ayahnya datang ke rumah sakit, mengucapkan selamat tinggal pada adiknya. Dia akhirnya melepaskan obsesinya untuk menyelamatkan adiknya, agar pergi dengan damai. Dan di hari ini, teknologi VR menjadi semakin hebat. Mungkin tidak lama kemudian, hal yang di film bisa menjadi kenyataan. Tapi tidak peduli bagaimana teknologi berkembang, beberapa hal tidak pernah dapat disimulasikan dan direproduksi, yaitu kehidupan yang hanya sekali.